Siapa Johnny G. Plate, Sekjen Nasdem dari Dapil NTT itu? Disadur dari katalogika.com, jurnalis senior Unilubis, editor-in-chief IDN Times menuturkan, Johnny G. Plate, mantan Sekjen Nasdem, adalah orang kepercayaan Riza Khalid. Pada tanggal 20 Desember 2015, saat bekerja di majalah Paji, Unilubis menulis dalam artikelnya berjudul Senjakala Bisnis Riza Khalid, mengungkap Johnny sempat menjadi Direktur AirAsia dan anggota DPR dari fraksi Nasdem daerah pemilihan NTT. Sedangkan Riza Khalid diketahui adalah pemilik saham penerbangan AirAsia untuk operasional di Indonesia. Industri penerbangan syarat dengan regulasi. Ketergantungan terhadap regulator, dalam hal ini pemerintah, sangat tinggi. Lalu, siapa Riza Khalid? Uni menjelaskan, melalui Global Energy Resources, Riza memenangi tender pengadaan minyak untuk perusahaan pelat merah itu melalui anak perusahaan mereka, Pertamina Energy Trading Limited atau Petral. Setelah pemerintah mengumumkan pembubaran Petral, Pertamina mengklaim berhasil menghemat 250 miliar rupiah per hari. Transaksi import minyak yang beredar tiap hari sebesar 150 juta US atau setara 1,7 triliun rupiah per hari. Setelah pembubaran Petral, Pertamina menghemat 22 juta dolar Amerika Serikat, setara dengan 250 miliar rupiah, kata Sudirman Said pada 17 Mei 2015. Sumber di bisnis perminyakan memperkirakan, cukup lama Riza Khalid menguasai sekitar 30% import minyak, termasuk minyak mentah. Dari rata-rata import 1 juta barel per hari yang dibutuhkan Pertamina. Kalau merujuk ke ucapan Sudirman Said, setelah Petral dibubarkan, Pertamina untung 250 miliar rupiah per hari. Kalau benar Riza Khalid menguasai sepertiganya, berarti sehari minimal omset bisnis Riza Khalid 80-an miliar rupiah. Riza Khalid, Petral, AirAsia, dan Johnny Plate dan Nasdem menjadi mata rantai oligarki di negeri ini. Kehadiran Johnny, titipan Nasdem di kabinet Presiden Jokowi yang secara brutal maling uang rakyat kini terbongkar. Jokowi tengah mengkonsolidasi kekuatan politiknya, mencoba memotong suplai gizi kepada politisi dan penegak hukum yang selama ini mendapatkan keuntungan dari bisnis rente, termasuk di sektor energi. Berhasilkah upaya Jokowi menjadikan dirinya kekuasaan utama politik yang besar pengaruhnya untuk regulasi ekonomi dan bisnis? Sangat bergantung kepada bagaimana Jokowi bisa menguasai jejaring penegak hukum. Tidak ada yang kebetulan dalam inisiatif perekaman oleh Dirut Freeport Indonesia. Kita harus mendukung upaya Jokowi memberangus bisnis rente dengan alasan bisnis rente membebani ekonomi. Semoga Jokowi konsisten, sebab nafsu melanggengkan kekuasaan seringkali membuat kompromi dilakukan. Karena tidak ada kekuasaan tanpa dukungan uang. Pemain baru, kebiasaan lama. Bagi Riza Khalid, ini senjakala bisnisnya. Juga pengaruh politiknya, untuk sementara waktu atau selamanya. Lain halnya dengan artikel yang ditulis Iyas Subiakto yang diposting orbitindonesia.com. Johnny Plate ini adalah teman akrab Riza Khalid, pialang BBM yang mensupport Petral sebelum dibubarkan Jokowi. Riza Khalid lama masuk lingkaran Cendana. Saat Cendana bubar, dia bergeser ke Cikeas. Selama 10 tahun dinasti Cikeas berkuasa, lumayan dia mengelola BBM yang masuk Petral. Kalau BBM Indonesia importnya 1 juta barel per hari, maka di Cikeas saja Riza Khalid sudah mengelola 3,60 miliar barel untuk dipasok ke Indonesia. Duitnya hitung sendiri. Yang menerima komisi, baik pribadi, partai, dan seterusnya, mencucinya di mana?
yang masuk ke pengusaha abu-abu untuk dikelola, siapa saja sulit kita lacak. Tapi besar jumlahnya dan pasti ada. Korupsi Johnny G. Plate, 8 triliun rupiah itu besar. Bayangkan, duit itu mengalir kemana saja. Dia sekjen Partai Nasdem. Apa Nasdem yang ikut mengerami duit yang panas adem itu? Ingat waktu Anies berkeliling naik private jet. Itu kan pesawatnya Riza Khalid. Dan saat itu Johnny G. Plate ikut berkeliling mengawal Anies. Menteri aktif mengawal orang yang mau nyapres. Johnny G. Plate tidak beradab. Kita sudah lama tahu kenapa partai selalu ribut rebutan kursi menteri dan hobi koalisi. Tujuannya hanya kalau ada menteri dari partainya bisa dijadikan sapi perah partai. Tidak mungkin Johnny G. Plate makan sendiri itu duit. Pasti ada yang ngintip. Ibarat piring dan sesuai namanya, sekarang piring itu pecah. Apa karena kebanyakan isi atau sengaja dijatuhkan? Hanya mereka dan setan yang tahu. Sesuatu yang berlebihan pasti tak baik dan ada waktunya ditunjukkan. Terciduknya Johnny G. Plate sebagai piring Partai Nasdem pasti berpengaruh kepada pencapresan Anies. Apalagi kalau Surya Paloh masih ada urat malunya. Dia pernah berkata, kalau ada kadernya korupsi, Nasdem akan dibubarkan. Ini mungkin akan sama seperti janji Amin Rais yang mau jalan kaki Jogja-Jakarta atau janji Anas Urbaningrum yang mau digantung di Monas. Janji orang partai itu seperti Fata Morgana, seolah ada tapi tiada. Jangan percaya mulut buaya karena dia tak punya indera perasa. Bukan cuma makanan, piringnya saja ikut dimakan. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.